Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa tiryakil abyad wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adadani ahillahi wa iqtali. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innal Qur'ana ya'ti yawmal qiyamah syafi'an ashabihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, para santri, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang Maha menciptakan. Maka selain daripada Allah ini adalah yang menciptakan, yaitu makhluk. Dan salah satu bentuk berterima kasih dan bersyukurnya makhluk kepada Allah yaitu dengan cara mengefisienkan waktu, mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan jalan atau dengan cara yang mana cara tersebut akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Habib tertinggi baginda termulia ya Ali Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah satu-satunya nabi, satu-satunya nabi yang Allah Subhanahu wa taala undang langsung ke langitnya Allah, ke langit ketujuh. Satu-satunya nabi yang Allah Subhanahu wa taala undang di Lauhul Mahfuznya. Satu-satunya nabi yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan nabi-nabi ke surga kecuali diawali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu kesempatan demi kesempatan untuk memberikan syafaatnya kepada seluruh daripada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang pada hari ini hadir di sini di waktu pagi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di mana yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika harta yang kita punya, yang kita bela-bela pada hari ini sedikit pun tidak ada manfaatnya, ketika anak tidak ada manfaatnya, ketika keluarga tidak ada manfaatnya, ketika kekuatan yang kita punya tidak ada sedikit pun manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali iman yang benar, kecuali hati yang benar, kecuali hati yang membawa keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang selamat, hati yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cinta dan sayangnya Allah kepada hamba-Nya yaitu ketika hamba tersebut disibukkan dalam perkara agama. Maka pada pagi hari ini bagian daripada amal agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu rahmat, satu maghfirah kepada diri kita, satu ampunan kepada diri kita, diangkatnya derajat diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amal agama ini. Melalui amal agama, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita duduk selepas sholat subuh, kemudian selepas itu kita pun belajar untuk sama-sama duduk dalam majelis taklim yang begitu hebat Allah Subhanahu wa taala kasihkan keutamaannya melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka dia seolah-olah melaksanakan salat malam semalam suntuk. Dan barang siapa yang selepas melaksanakan salat subuh
dia duduk tanpa berbicara yang sia-sia, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga melaksanakan salat Isra 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yaitu haji dan umrah yang sempurna sehingga Nabi katakan sampai 3 kali kesempurnaan. Kemudian barang siapa yang duduk dalam majelis ilmu, membahas satu bab ilmu, diamalkan atau tidak ilmu tersebut, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan mendapatkan pahala yaitu 1000 rakaat salat sunnah. Maka alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kebaikan bapak-bapak pada pagi hari ini bisa duduk di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang telah diminta dari Masjid Al-Amanah gitu ya. Temanya apa kemarin, Pak? Bang Sandi? Tema yang kita bahas jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yaitu pentingkah kita membaca Al-Qur'an. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an kata Imam Asy-Syadzili, Al-Qur'an huwa kalamullah al-munazzal bi tilawatihi. Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, al-munazzalu bi ruhil amin, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ruhil amin, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, al-muta'abbadu bi tilawati, yang menjadikan ibadah apabila dibaca Al-Qur'an tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, perlukah kita membaca Al-Qur'an? Pentingkah kita membaca Al-Qur'an? Jawabannya penting, titik Pak, tidak ada koma. Perlukah kita baca Al-Qur'an? Perlu. Jawabannya titik. Apabila ada orang yang bertanya, kenapa penting membaca Al-Qur'an? Dan kenapa perlu membaca Al-Qur'an? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sampaikan dalam lafaz hadisnya, apabila kalian mau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Qur'an. Karena hakikatnya Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Al-Qur'an di masjid-masjid hanya tinggal mashaf-mashafnya saja. Setelah baginda Rasulullah SAW sampaikan bahwa di akhir zaman ini akan terjadi di mana Islam hanya tinggal namanya saja, di mana masjid hanya tinggal bangunannya saja, di mana Al-Qur'an hanya tinggal mashafnya saja. Dan itu lumrah jemaah di masjid-masjid, masya Allah. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena begitu pentingnya kita membaca Al-Qur'an, begitu pentingnya kita mengamalkan Al-Qur'an, begitu pentingnya kita cinta terhadap Al-Qur'an, begitu pentingnya kita cinta terhadap pengamalan Al-Qur'an, begitu pentingnya kita cinta terhadap baca Al-Qur'an. Maka pada hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Amanah mengambil tema, pentingkah kita baca Al-Qur'an? Penting tidak Pak? Penting Pak. Penting, titik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan kenapa penting? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu mafhum hadisnya, apabila kita membaca Al-Qur'an satu huruf saja jemaah yang dimuliakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala 10 kebaikan daripada Al-Qur'an itu. Bagaimana kalau seandainya sehari kita membaca Al-Qur'an satu ayat, satu hari setengah halaman, satu hari satu halaman, satu hari satu lembar, satu hari 2 lembar, satu hari 3 lembar, satu hari 1 juz, satu hari 2 juz. Sehingga Nabi SAW sampaikan, adibu auladakum bitilawatil Qur'an wa zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an. Didiklah
anakmu untuk mencintai Al-Quran, dan hiasilah rumahmu untuk memperbanyak, itu dengan cara memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran akan menjadi cahaya bagi pembacanya. Al-Quran akan menjadi penyelamat bagi pembacanya. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita ini memahami Al-Quran yang benar. Setidaknya Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tidak tahu kita isinya, tidak tahu kita tafsirnya, tidak tahu kita ragam bacaan-bacaan daripada Al-Quran. Setidaknya kita tahu bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, sehingga Al-Quran ini penting kita. Karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran akan menjadikan satu penolong bagi manusia, atau Al-Quran justru akan menjerumuskan bagi manusia. Mana contohnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Contohnya, apabila kita mempunyai seorang anak, dididik untuk bagaimana dia cinta kepada Al-Quran, kita punya seorang anak dididik bagaimana dia menjadi seorang hafiz Al-Quran. Kalaupun kita tidak bisa menjadikan anak menjadi hafiz Al-Quran, dipesantrenkan kepada pondok hafiz Al-Quran, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ini bukan seorang hafiz, Bapak-bapak, kita baru hafiz Al-Fatihah, baru hafiz Al-Ikhlas. Kalaupun kita tidak hafiz seluruh daripada Al-Quran, tidak hafal seluruh daripada Al-Quran, setidaknya kata Syekh Maulana Ilyas Al-Kandalawi rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan, jadikanlah anakmu menjadi seorang hafiz. Kalau tidak anakmu, cucumu menjadi seorang hafiz. Kalau tidak cucumu, dari 7 keturunan kalian, jadikan satu saja menjadi seorang hafiz Al-Quran. Karena satu hafiz Al-Quran cukup untuk membawa keluarga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita masuk ke bangga apa? Bangga apa? Oh, bangga anak saya mah kemarin sudah lulus S1, S2, tetapi ketika dites baca Al-Fatihahnya belum bisa. Sebanggaku naon, sebanggaku jabatan anak, sebanggaku kesuksesan anak di urusan dunia. Tetapi ketika lihat anak dia tidak bisa membaca Al-Quran, lihat anak kemudian dia tidak serius dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang kurang masuk biasa-biasa wae. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlukah kita membaca Al-Quran? Pentingkah kita membaca Al-Quran? Jawabannya penting. Perlukah kita membaca Al-Quran? Jawabannya perlu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita dalam sehari membaca Al-Quran? Jawabannya ada di dalam hati dan Bapak Ibu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa ayat yang Bapak baca dalam waktu sehari semalam? Sudahkah kita mentarget bacaan Al-Quran kita khotam dalam waktu 1 tahun 2 kali dihotamkan, sebagaimana hak daripada Al-Quran dan kewajiban kita kepada Al-Quran? Sudahkah itu kita buat, jemaah yang dimuliakan Allah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh malaikat Munkar dan Nakir nanti di mahsyar, akan menyuruh malaikat Munkar dan Nakir nanti di alam kubur? Kata malaikat Munkar dan Nakir, "Wa ma imamuka?" Wa ma imamuka? Siapakah imam kamu? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Al-Quran tidak masuk ke dalam diri kita, Al-Quran tidak kita baca, kalau seandainya Al-Quran tidak dijadikan sebagai pegangan hidup, kalau seandainya Al-Quran tidak dipakai sebagai jalan hidup kita, bagaimana akan mampu menjawab pertanyaan malaikat tersebut? Wa ma imamuka? Walaupun kita ini adalah pemilik Al-Quran, walaupun kita ini adalah bosnya Al-Quran, kita adalah pencetaknya Al-Quran, kalau seandainya
seandainya Al-Quran tidak dibaca, maka sedikit pun tidak ada manfaatnya untuk diri kita. Karena Al-Quran hakikatnya bermanfaat apabila kita baca. Al-Quran manfaatnya apabila kita amalkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selepas kita perlu membaca Al-Quran, penting membaca Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar? Bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar? Karena Al-Quran bukan buku biasa. Al-Quran bukan novel. Al-Quran bukan komik. Al-Quran bukan buku yang bisa dibuat oleh setiap manusia, bukan. Al-Quran ini adalah zat Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Yang mana jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia kalaulah ditanya, apakah kamu bosan membaca Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada manusia yang bosan membaca Al-Quran. Walaupun sudah berpuluh-puluh kali khatam, dibaca lagi. Semakin sering baca Al-Quran, semakin timbul kecintaan kita terhadap Al-Quran. Beda kita dengan buku-buku yang lain. Kalau buku yang lain kita baca satu kali beres, besoknya sudah tidak mau baca lagi, sudah bosan. Tetapi Al-Quran, jemaah yang dimuliakan Allah, semakin kita baca ini Al-Quran, maka akan semakin rindu kita terhadap Al-Quran. Semakin kita sering membaca Al-Quran, maka akan semakin rindu akan isi daripada Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran ini penting, Al-Quran ini penting kita baca, maka kita mesti memahami apa itu ilmu baca Al-Quran. Apa itu ilmu baca Al-Quran? Diawali dengan ilmu yang benar ketika membaca Al-Quran. Walaupun jemaah yang dimuliakan Allah, walaupun kita membaca Al-Quran terbata-bata, kadang orang leles, kadang orang salah, kadang kita benar, kadang kita salah, bahkan mengucapkan makhorijul hurufnya, mengucapkan sifatul hurufnya, memahami ahkamul hurufnya, memahami ahkamul mad wal fasrnya, memahami ahkamul waqf wal ibtida'nya. Begitu sulit kita untuk memahami perkara-perkara tersebut. Kalau seandainya kita ada usaha, jemaah yang dimuliakan Allah, untuk membaca daripada Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang benar, sesuai dengan kaidah qiraat musabah yang benar, kalau kita salah, jemaah yang dimuliakan Allah, maka dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sampaikan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama, pahala membaca Al-Quran, yang kedua, pahala mujahadahnya membaca Al-Quran. Terbata-bata, sulit, susah kita ini membaca Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingkah kita membaca Al-Quran? Penting. Sangat penting. Saking pentingnya kita ini membaca Al-Quran, jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, setiap malam beliau mengkhatamkan Al-Quran di dalam sholat sunnahnya. Setiap malam Sayyidina Utsman mengkhatamkan Al-Quran hanya di dalam satu rakaat sholat. Satu rakaat sholat Sayyidina Utsman mengkhatamkan Al-Quran. Nah, orang Pak, ayeuna geus orang atau sabaraha tahun? Ada yang 30 di sini? Ada, yang 40? Ada yang 70 di sini, Pak? Yang 70 tahun ada tidak? Ibu-ibu ada yang 70 tahun? Belum nyampe, Ustaz. Kenapa dari? Selama 70 tahun kita, Pak, atau 60 tahun kita, pernahkah di dalam sholat kita mengkhatamkan Al-Quran? Pentingkah kita baca
penting. Itu temanya. Pentingkah kita baca Al-Quran? Penting. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini harus menjadi bahan pemikiran buat kita, menjadi bahan introspeksi buat diri kita, Pak. Seseorang yang meninggal dalam keadaan dia mempelajari Al-Quran, bahkan hari-hari dia niat untuk apa? Menghafal Al-Quran. Sadinten hafal sayat, terus ayat. Lamun di emutan logika orang, Pak. Piraku sapoe hafal sayat. Ya, Pak. Saya tempat sakedik itu, Pak. Alif lam mim saya tempat. Piraku orang hafal saya. Dalam waktu 1 hari. Kenapa sampai hari ini Al-Quran tidak hafal-hafal jemaah yang dimuliakan Allah? Dan urang mah eueuh niat ngapalkeun Quran. Kita mah tidak ada niat untuk menghafal Al-Quran. Jangankan menghafal, membaca aja bisa kita hitung dengan jari, Pak. Baca Al-Quran kita itu. Ustaz, Nabi mentetiasa Ustaz. Baca Al-Quran teh sok sieun salah. Bilih, Pak, ada pertanyaan seperti itu. Bisa takut salah, mendingan saya tidak baca. Nah, ini adalah satu pemikiran yang keliru, jemaah yang dimuliakan Allah. Sok Pak Al-Quran membaca, dibaca. Dalam waktu 1 minggu saya di Kompleks Sukamenang Indah di Masjid Al-Kausar, di masjid saya buat tafsir Quran setiap subuh 3 kali, Pak, untuk bapak-bapak. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat ketika itu baru ada sekitar 3 orang yang ikut. Sekarang alhamdulillah sudah ada 30 orang yang ikut. Yang 3 orang ini, Pak, demi Allah, tak apalan alif bengkung acan, Pak. Ketika saya tanya, Bapak usia berapa? Saya usia sudah 50, Ustaz. Terus selama ini Bapak kemana untuk baca Al-Quran? Sibuk saya, Ustaz. Saya sibuk kerja di sini, saya sibuk kerja ke sini. Terkadang saya pergi berangkat pagi pulang petang, boro-boro saya baca Al-Quran. Dulu kuliah saya tidak belajar Al-Quran. Dari mulai SD, SMP, SMA sampai beres kuliah pun saya tidak pernah untuk belajar Al-Quran. Sehingga pada hari ini saya tidak paham apa itu Al-Quran. Mumpung sekarang usia saya masih diberikan kesempatan untuk belajar Al-Quran, kata beliau, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. 3 tahun saya buat perkara itu dengan si bapak itu. 3 tahun saya buat, pada hari ini dia sudah bisa baca Al-Quran. Walaupun masih kena sempat tukar, Pak, jim jeung ho. Jim jeung ho teh patukar bae, Pak. Da titikna aya titikan bentukna rada sarua, peda jim mah titikna diharap ho di luhur. Pahili wae, tapi baca saja, baca. Sedikit pun saya tidak pernah membatasi kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman untuk membaca Al-Quran. Baca saja. Tetapi harus ada usaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran itu. Jangan kita membaca saja, belajar tidak mau. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'an. Banyak sekali orang yang baca Al-Quran, tetapi Al-Quran tersebut tidak menjadi pahala buat dirinya, justru Al-Quran malah melaknatnya. Apa yang menjadikan Al-Quran melaknat orang tersebut? Satu, karena baca Al-Quran tidak memakai ilmu yang benar. Kemudian yang kedua, dia tetap membaca Al-Quran tanpa dia belajar. Makanya mesti kita belajar, jemaah yang dimuliakan Allah. Di Masjid Al-Amanah ini dibuat bagusnya. Seminggu 3 kali dalam menunggal poema orang sepabari bosan, Pak. Cepat bosan. Bapak-bapak saja dulu. Ibu-ibu mah bisa kedua amalan di bumina. Setiap subuh. Biasanya ibu-ibu itu rajin, Pak, setiap subuh teh. Baca Yasin, ke sholat subuh teh, baca Al-Quran, baca zikir pagi petang. Osok itu tarabu. Oh, alhamdulillah tuh, Pak. Osok kenapa? Bapak-bapak kesami, Bu, rajin, Bu. Rajin di masjid, Bu. Ngebucing ngopi ke bumi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ilmu yang berhubungan dengan membaca Al-Quran ini itu kita pelajari dari awal. Kita pelajari dari tata cara membaca Al-Quran yang benar, dimulai dari cara pengucapan huruf-huruf yang benar. Di dalam kitab Jazariyah, Syekh Jazari rahmatullah alaih, beliau menyampaikan makharijul huruf sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtar, bahwa makharijul huruf ini semuanya ada 17 dan itu menurut para ulama yang terpilih. Maka memahami makharijul huruf jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita mau membaca Al-Qur'an, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu adalah kewajiban kita untuk memahaminya. Sehingga Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau yaitu mengomentari satu ayat Al-Qur'an, waratil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Wa qala Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali berkata bahwa maksud tartil di sana adalah ma'rifatul makharijul huruf wa ma'rifatul huquq, kata Sayyidina Ali. Memahaminya kita makharijul huruf dan memahaminya kita antara waqaf dan ibtida. Contoh kecilnya, coba saya tanya ke santri aja. Santri, don keluar dari makhraj ke berapa? Menurut Syekh Jazari. Santri ayah santri, keluar tina makhraj ke sabaraha hiji santri? Belum masuk. Berarti belum dipelajari. Bapak-bapak, don keluar dari makhraj ke berapa? Sudah lupa. Ibu-ibu, don keluar dari makhraj ke berapa? Gak pernah dengar, Ustaz. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi wasallam sampaikan, "Ana afsahu man nataqa bid-dar," kata Rasulullah. Aku ini adalah manusia, orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot. Di mana dot teba? Idza habata ilisan wa ma yaliha min al-adras min aisara wa yumnaha. Dari salah satu pinggirnya lidah, kemudian pinggir lidah tersebut bersandingan dengan gigi geraham, baik yang kiri ataupun yang kanan. Bagaimana cara mengucapkannya? Harus sempurna sifatnya, sifat jahar, kemudian sifat rakhawah, sifat istilah, sifat itbaq, kemudian sifat idilah dan sifat istitolah. Ada 6 sifat di dalam huruf dot tersebut. Apabila menyempurnakan dari sifat dot tersebut, maka akan sempurna daripada makhrajnya. Tidak sempurna sifatnya, tidak sempurna makhrajnya. Kalau seandainya tidak sempurna makhrajnya, akan terganti dot menjadi dal. Apabila dot terganti menjadi dal, maka akan berubah maknanya, haram hukumnya. Ngeri tidak Pak? Ngeri Pak baca Al-Quran teh. Lamun tadi bener kan Al-Quran baca. Masya Allah baca Al-Quran dengan liur baca Al-Quran teh. Sanes itu Pak. Justru kita dengan liur baca Al-Quran teh nggak lebih liur daripada liur di akhirat, mending liur di alam dunia. Tapi dibanding ulah liar di dua nada Pak. Bagaimana caranya? Pentingkah kita baca Al-Quran? Oh penting Pak. Penting. Siap tuh Pak di tes Al-Fatihah Wabi. Wabi Pak pada di ijazah ya Al-Fatihah. Wabi siap. Kenapa pentingnya kita ijazah bukan nih Pak? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mempelajari 14 baca Al-Qur'an, Pak. Bukan satu baca. Kita makan satu baca saja balelo, Pak. Saya mempelajari 14 baca Al-Qur'an selama 8 tahun waktu itu. 14 baca Al-Qur'an. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang kita punya, yang kita baca pada hari ini, kalau seandainya bersanad Pak, maka inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, Al-Quran
yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat kepada ashabul Qur'an, orang-orang yang ashab Qur'an, pemilik daripada Al-Qur'an. Syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat. Siapakah pemilik Al-Qur'an itu, Pak? Yang pertama adalah seorang hafiz Qur'an. Ini pemilik Al-Qur'an, bukan yang punya percetakan Qur'an, bukan, Pak. Ataupun bukan karena membeli Al-Quran terbaik dari Mekah Madinah ketika haji dan umroh dibawa ke Indonesia kemudian dipajang di lemari. No, bukan itu ashabul Quran. Ashabul Quran adalah orang yang memiliki Al-Quran baik dalam jasad ataupun dalam hati. Sementara Al-Quran ini akan terletak dalam hati kita. Al-Quran akan masuk ke dalam hati kita. 30 juz Al-Quran ketika hafal kita akan dimasukkan ke dalam diri kita. Yang pertama itu. Yang kedua, orang yang bersandar dalam Al-Quran. Makanya penting. Lamun ayeuna Bapak henteu sanad 30 juz, Pak. Sanad Al-Fatihah we. Berharap kita nanti di akhirat dari sanad Al-Fatihah ini Allah akan memberikan syafaat melalui Rasulullah, melalui Al-Quran kepada kita yang bersandar daripada Al-Quran. Jika kieu, Pak, jika kieu bersandar Bang Sandi banyak. Cek Bang Sandi teh, Pak, ka Pak Haji itu. Cek Bang Sandi teh, Pak Haji, abdi teh murah kali Bapak. Cek Pak Haji teh, maneh mah budak kurang, digedekeun kurang, dibiayain dulu kurang, tapi kamu gak pekerjaan ayeuna dikawinkeun kurang, maneh teh anak kurang. Bapak wastad apa? Gusdek. Tapi cek Bang Sandi teh, ka Pak Gus teh. Pak Gus, abdi teh murah kali Bapak. Tingali kumaha wajahna mirip urang henteu. Wajahna wae teu mirip urang. Bagaimana kamu mengatakan bahwa kamu ini adalah anak saya? Tah Quran teh kitu, Pak. Ya Allah, dulu saya ini adalah ahli Quran. Saya anak ashab Quran. Mana buktinya? Saya bersandar baca Al-Quran dari Ustaz Nurdin Bayhaqi, dari Kopo, kemudian membaca Al-Quran lagi dari Kiai Haji Amin Makmun, dari Kiai Haji Amin Makmun membaca lagi kepada Kiai Haji Amin Makmun, dari Kiai Haji Amin Makmun membaca lagi kepada Syekh Munasirat, dari Syekh Munasirat membaca lagi kepada Syekh Ali Makmun, dari Syekh Ali Makmun membaca lagi yaitu kepada Syekh Jabir, dari Syekh Jabir terus, Pak, membaca an Ali, an Hasan, an Ali, kemudian an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puguh, Pak, runtutan teh puguh. Bacaan Al-Quran urang teh, sehingga Al-Quran ini dapat, Al-Quran yang kita baca walaupun Al-Fatihah, Pak, tetapi kalau bersandar ini Al-Fatihah ini cukup untuk menjadi satu syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika diri kita tidak ada pertolongan sedikit pun kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Badai, Pak, Al-Fatihah dibaca. Badai dites Al-Fatihah. Ku abdi badai diijazahkeun, Pak. Gratis, Pak, tidak usah bayar. Biasa langsung bayar, Pak. Gratis gitu ya, Pak. Badai mau, Pak? Aduh. Saya tanya sekali lagi, pentingkah kita baca Al-Quran? Oh, penting. Penting, Pak. Bu, penting Al-Quran, Bu? Penting, Bu? Osok Al-Quran? Sabaraha kali sadirna? Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu surah saja Al-Fatihah. Al-Fatihah menjadi asbab seorang hamba ketika dia bermunajat kepada Allah melalui sholat, yang seluruh para ulama ahli fikih mengatakan bahwa Al-Fatihah ini bagian daripada rukun sholat. Orang yang tidak baca Al-Quran tidak sah sholatnya, dan orang yang tidak benar membaca Al-Quran menjadikan asbab
sholatnya tidak mampu memberikan pertolongan kepada dia, tidak mampu menjadikan asbab terhindarnya dia dari kemaksiatan, sabab hiji Pak ngan saukur Al-Fatihah. Apalagi kalau gerakannya belum benar, bacaan Al-Qur'annya belum benar, komo deui mun salatna sorangan teu berjamaah. Hese pating di mana milarikna. Penting Ustaz salat we. Nyampat siga lurus tak bahasa kitu teh mah. Nu penting mah salat. Atau begini saja Pak ya. Saya satu kali, Bapak dan Ibu satu kali diikuti. Siapa? Ya. Siap. Ya. Diperhatikan bacaan Al-Qur'annya, diperhatikan setiap makhrajnya, diperhatikan setiap sifatnya, sehingga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari ini jemaah yang dimuliakan Allah, itu berkesan dalam hati kita. Berkesan dalam hati kita. Siapa? Kita baca Al-Fatihah Bapak sekali, saya sekali, Bapak sekali. Nanti akan terdengar Pak sama telinga saya, walaupun di sini banyak, akan terdengar kesalahannya di mana dan akan terdengar suaranya sebelah mana. Nanti tinggal saya tunjuk saja. Boleh? Ya. Boleh Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim. Ya. Nirrajim. Sekali lagi 1 2 3. Nirrajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim.
عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara bacaan Masya Allah tabarakallah, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bagus kan, sudah lumayan bagus. Pada ijazah Bu. Atau begini saja, saya tadi kan dari 4:30 ya kajian itu, sekarang udah mau 5:30, udah mau 1 jam. Apa namanya, sholat isya itu 90 menit selepas sholat, dari mulai sholat subuh Pak. Mulai sholat subuh. Tadi subuh jam berapa? Jam 4 lebih 3. Berarti isya kira-kira jam berapa? 5:30 lebih 3 ya. Kalau kita melihat perhitungan yang paling mudah gitu saja, berarti ada waktu sekitar 10 menit lagi. Boleh Pak, siapa yang mau mencoba akan langsung saya ijazah, itu saja. Nanti ijazahnya ada 2 Pak ya, ada ijazah am, ada ijazah khas. Kalau ijazah am yang tadi yang bareng-bareng nanti akan saya ijazahkan di akhir, dibaca sekali lagi, saya sekali, Bapak sekali. Kemudian yang kedua ada ijazah khas. Kalau ijazah khas ini ijazah khusus, langsung ke orang yang baca. Itu ijazah khas. Ada Pak yang punya ijazah khas? Bukan 30 juz loh Pak. 1 juz. 1 juz. 1 surah Al-Fatihah. Bebas Pak. Tanpa dibayar. Cek Pak Haji mau tenang Ustaz. Kayak saya dibayar. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada yang baca nanti saya ijazah om saja ya. Begini, ada waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Karena saya kalau kajian pasti ada sesi tanya jawab, supaya Bapak dan Ibu lebih puas. Boleh menanyakan tentang apa yang saya sampaikan, ataupun selain dari pertanyaan itu, ataupun selain dari bahasa, boleh bertanya. Silakan. Ada? Dimulai dari bapak-bapak dulu. Oh, bapak-bapak sebelah sini ya. Ada Pak? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya kapan ada waktu kami ingin belajar? Nah, ini yang pertanyaan yang paling sulit dijawab Pak. Pertanyaannya Bu, kapan Ustaz ada waktu untuk mengajari kami? Nah ini Bu, yang paling sulit saya jawab Bu. Masya Allah, tabarakallah. Saya ini Pak, Masya Allah, di Al-Kausar sendiri Pak ya, di Al-Kausar sendiri, saya setiap malam Sabtu kajian tafsir Ibnu Katsir. Kemudian malam Kamis saya kajian fikih 4 mazhab. Kemudian malam Senin saya kajian Riyadhus Shalihin. Nah, Ustaz boleh diborong KB. Saya sedih borong sadayana Pak, ada di warna gitu. Gitu. Jadi waktu malam ini ada waktu 3 kali dipakai untuk kajian. Senin, Selasa saya ini ada musyawarah Pak, musyawarah dakwah. Rabu saya ada musyawarah halaqah. Jumat saya ada dalam satu hari. Sehingga waktu-waktu yang di malam ini penuh.
Jadi kalau penuh mohon maaf saya belum bisa. Kalau malam saya mohon maaf tidak ada, belum ada waktu Pak. Kalau malam, kecuali malam minggu, malam ahad. Kalau malam ahad saya pakai buat jalan-jalan sama istri dan anak saya. Jadi itu tidak bisa diganggu Pak. Kemudian jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, subuh nih Pak ya. Subuh Senin saya kajian tafsir Quran dan tafsir Ibnu Katsir. Kamis subuh saya kajian tafsir Quran Qurtubi dan tafsir Quran. Ahad subuh saya kajian tafsir Quran dan qiraat Sab'ah. Nah, ada waktu berarti kapan Pak? Selasa subuh. Karena untuk kajian Quran ini Bapak-bapak tidak bisa kita seminggu sekali. Da urang mana bubar pohok urang. Boro-boro saminggu karek kubage geus pohok Pak. Nah, jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, nanti insyaallah Pak ya, insyaallah pertanyaan Bapak akan saya jawab khusus dengan ketua DKM di sini ataupun sesi pendidikan di sini, biar saya cari tahu waktu dulu Pak. Karena Masya Allah kemarin pun dari rencananya apa di sebelah sana itu Masjid Al-Munawwar pun meminta kepada saya sudah sekitar 2 minggu tidak pernah saya jawab Pak. Berkali-kali minta untuk kajian tafsir Quran. Karena tafsir Quran ini jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kalau seandainya gurunya benar, maksudnya benar di sini itu bukan hanya baca Quran, tapi memahami benar Pak. Al-Quran yang kita baca ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 yang mesti kita kuasai. Makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasri, ahkamul waqf wal ibtida dan qira'atus sab'ah. Itu harus kita pahami Pak. Meskipun kita sekarang usia ya semakin tua maksudnya. Usia kita juga semakin kesini semakin bertambah terus sehingga pemikiran kita terhadap ilmu Al-Quran itu sendiri agak sulit di sana. Hese memahaminya tidak jadi masalah. Kalaupun kita tidak paham di mana haraj hamzah bajim teu apal urang harajna, setidaknya prakteknya benar. Bagaimana cara prakteknya benar? Arkanul Quran salasun. Rukun Quran ini ada 3 Pak. Yang pertama rukun Quran adalah sihhatu sanad. Benar sanadnya. Benar sanadnya maksudnya apa? Kita mengambil ilmu Al-Quran dari guru yang bersanad itu Pak. Insya Allah Pak saya bersanad kalau Al-Quran. Bersanad sampai ke Rasulullah. Bapak kalau mau pelajari Al-Quran di saya bukan hanya 1, boleh ada 14 ayat yang bisa Bapak pelajari dari saya Al-Quran. Yang pertama sihhatu sanad. Yang kedua yaitu ma'rifatul ulumul Quran, memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Selain daripada yang membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dan qira'atus sab'ahnya, kemudian memahami tafsir Qurannya. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, ayat Al-Quran bil hadratil masyayikh, membaca Al-Quran di hadapan guru kita. Kemudian melihat bagaimana guru kita mengucapkan setiap huruf Al-Quran min afwahil masyayikh, langsung dari mulutnya, langsung dari bibirnya. Itu Pak. Insyaallah ya, insyaallah nanti saya diskusi dengan Pak DKI. Bagaimana sistemnya? Terus saya ada waktu gitu Pak, ada waktu. Boleh Pak ya, itu pertanyaan pertama sudah saya jawab. Tapi waktunya yang belum saya jawab, kapan? Oke, pertanyaan kedua. Mau bertanya ya, apakah bagi setiap mukmin dan muslim itu kan wajib membaca Al-Quran? Iya. Apakah punya hak untuk menghatamkan haknya Al-Quran itu minimal berapa lama atau bisa dihitung waktu atau bagaimana? Dihatamkannya itu minimal haknya Al-Quran itu berapa lama? Baik jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, minimalnya Pak, hak menghatamkan Al-Quran ini 1-2 kali dalam 1 tahun. Contoh, 1 tahun 2 kali katanya
genap bulan. 6 bulan dibagi 30 juz. 6 bulan dibagi 30 juz. Berarti sabulana kudu beres 5 juz. Sabulan harus beres 5 juz. Bagaimana 1 bulan beres 5 juz, Pak? 1 bulan beres 5 juz. Berarti ada 30 hari. 5 juz ada berapa lembar? Gitu ya. Kalau seandainya 5 juz ada berapa lembar? Bentar, Pak. 6 bulan itu berarti harus beres 30 juz, Pak ya. 6 bulan harus beres 30 juz. Berarti per bulannya itu harus beres 5 juz, Pak. Bagaimana dalam waktu 1 bulan beres 5 juz? Berarti per harinya. Ini per harinya. Lamun 5 juz, Pak. Lamun 5 juz. Berarti per harinya itu kalau sebulan itu berarti 5 juz, Pak ya. 5 juz. Sekitar 3 halaman, Pak. 3 halaman mah banyak, Pak. Bagaimana 3 halaman? 3 halaman harus beres dalam waktu 1 hari. Bukan per 1 halaman, Pak. Berarti 1 harinya itu sekitar setengah kaca, Pak. Paling sekitar berapa baris? Kalau yang 10 baris berarti 5 baris. Biar aku pas sapoe itu bisa baca Quran 5 baris. Kunaon urang hese pemaca Quran? Sabab urang teu aya kecintaan kana Al-Qur'an. Dan aya kecintaan kana Al-Qur'an bakal rindu, Pak. Jika bapak cinta kasih ibu, katina pokokna masa kedeung bisa teh gura kieu aya bapak gura. Baheula aya nama naon aya ongkeng. Karena aksara kerinduan itu, Pak. Kerinduan. Kenapa tidak ada kerinduan? Kenapa tidak ada cinta? Karena jarang ketemu. Orang karena sering ketemu akhirnya timbul cinta. Sering ketemu, akhirnya timbul cinta. Tahu namanya apa teh itu kusabab jarang papangi sehingga orang pun tidak mengenali kita. Saha maneh teh. Gitu, Pak. Baru saja ketika meninggal di depan orang dibacain Yasin. Cek Yasin, kemana aja kamu hari ini? Selama ini kamu kemana aja, brother? Geus maot kakara dibaca nungguin ku batur deh. Kalau lebih lain, jadi hak daripada Al-Quran itu diletakkan 1 kali atau 2 kali dalam satu tahun. Bagaimana caranya? Sehari kira-kira 5 baris. 5 baris mudah, Pak. Mudah. 5 baris ini mudah. Alhamdulillah, Pak. Sehari saya baca 3 juz per hari. 3 hari 1 juz 3 hari saja. Berarti dalam waktu 10 hari itu beres, Pak. Jadi dalam 1 bulan itu, alhamdulillah saya menghatamkan Al-Quran 3 kali. Dalam waktu 1 bulan, bukan dalam setahun, Pak. Dan ini kita bisa, Pak. Asal apa? Menyediakan waktu. 3 juz dalam waktu 1 hari ini mudah, Pak. 3 juz dalam waktu 1 hari. Biasanya saya itu membaca Al-Quran selepas Isya itu 1 juz. Kemudian di sholat qiyamul lail 1 juz. Jadi 2 juz di waktu malam. 1 juz itu di selepas sholat fardu. Kalau seandainya ada 10 lembar, Pak, dalam Al-Quran 1 juznya mudah. Setiap selesai sholat 2 lembar. Jadi dihitungnya per lembar kalau yang di juz. Dihitungnya per lembar saja. Wah, ini yang 1 juznya ada 10 lembar. Oh, berarti selepas sholat saya harus baca 2 lembar. 2 lembar berapa jam, Pak? Nggak akan 1 jam, Pak, 2 lembar. Paling 15 menit paling lama. Kenapa kita tidak dibuat, Pak? Doa mudah, Pak. Doa untuk bagaimana supaya kita ini mudah untuk mengamalkan itu. Ikuti saya, Pak. Allahumma paksakan. Dan terpaksakan mah hese atuh, Pak. Ya. Terpaksakan mah susah, Pak. Pokoknya orang kudu maksakan hiji
kapan waktu ngahuleng we kieu nya urang teh geus kolot ngahuleng we cek malaikatnya eta si embangan tiktokan wae ngan youtuban wae kan kita mau berjam-jam gitu ya kalau lihat YouTube mah tapi lihat Al-Quran 10 menit kan geus berat ka mata teh asa digantungan setum Pak si orang Sunda ada lagi Pak pertanyaan berikutnya Ustaz, ya. emangnya gimana pengaruhnya kalau kita nggak bersandar, Ustaz? Oke, bagaimana pengaruhnya kalau kita tidak bersanad membaca Al-Quran? Sanad ini Pak, bersanad ini sebenarnya supaya kita ini diakui saja sama Rasulullah SAW. Sudah ada perlakuan khusus kalau bersanad itu. Lain hanya kalau tidak bersanad. Jika kieu we urang boga budak, nu hiji urang boga budak angkat. Coba yang kita akui di KK di KTP siapa? Hah? Anak angkat atau anak kandung? Anak kandung Pak yang diakui. Yang mempunyai hak waris siapa? Anak kandung apa anak angkat? Anak kandung. Nah itu Pak maksudnya di bersandar supaya kita ini apa? Ada pengakuan dari Rasulullah SAW. Ulah nepi ka urang, oh saya ini pokoknya masuk ke baca Al-Quran. Pede Pak ngaku-ngaku. Jika kieu abi teh anak bapak. Anak bapak di mana? Saya nggak punya anak namanya anu. Nggak punya saya anak kayak kamu. Tak gitu Pak, hanas orang teh ngaku-ngaku tapi henteu diakui kan sakitnya di sini Pak. Bilih Pak, katanya bilih. Makanya keilmuan ini Pak, rata-rata keilmuan itu bersandar Pak. Semuanya bersandar. Keilmuan itu. Ilmu nahu, ilmu sorok. Memang itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Adanya di zaman tabi'in, rahmatullah alaih. Tetapi jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, timbulnya keilmuan tersebut itu datangnya dari para sahabat radhiyallahu anhu. Sehingga dikaji sama mereka. Dari mana? Dari Al-Quran itu sendiri. Akhirnya timbullah keilmuan tersebut. Fikih pun sama, jemaah yang dimuliakan Allah. Diambil dari hadis-hadis Nabi, diciptakan oleh para ulama ilmu fikih. Sama tetap akan bersandar kepada Rasulullah SAW. Seluruh keilmuan yang ada di dunia ini itu akan bersandar kepada Rasulullah, khusus untuk ilmu agama. Karena kalau untuk ilmu dunia kata Rasulullah, antum Allah, kamu yang lebih tahu. Ketika para sahabat ya Rasulullah, bagaimana cara saya menanam kurma? Ajarkan menanam kurma kata Rasul, antum yang lebih tahu kalau urusan dunia. Karena bahkan bisa beda-beda orang bagaimana cara menanam yang benar. Nah itu pengaruhnya kita nanti di akhirat terutama yaitu supaya kita ini diakui langsung oleh baginda Rasulullah SAW dalam firman Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah ini dikatakan bahwa Al-Quran yang berjalan. Bukan hanya Rasulullah ini bukan hanya mengajari Al-Quran itu bukan hanya isi daripada Al-Quran itu sendiri, tetapi mengajarnya itu dengan ilmu baca Al-Quran yang benar kepada para sahabat. Kenapa Rasulullah sampai mengatakan anak saya ini adalah orang yang paling pasti mengucapkan? Berarti Rasulullah mengajarkan setiap detil Pak kepada para sahabat radhiyallahu anhum tentang bacaan Al-Quran yang benar. Sehingga satu hari jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, Sayyidah Hisam radhiyallahu anha yaitu datang dari Kufah ke Madinah. Kemudian ketika itu belajar dengan Rasulullah SAW. Ketika baginda Nabi SAW, ketika Sayyidah Hisam ketika itu diajari disanadkan kepada Sayyidah Hisam. Kemudian satu hari melaksanakan sholat maghrib berjamaah jemaah yang dimuliakan Allah. Sayyidah Hisam membaca ayat wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama muslihun. Sayyidah Hisam membacanya seperti ini Pak. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Cek Sayyidina Ali pada belakang. Wah, Hisam salah ya baca Quran. Saya membaca wa idza qila lahum. Kenapa? Hisam membaca wa idza qila lahum. Saya membaca wa idza qila lahum la tufsidu. Kenapa Hisam membaca wa idza qila lahum la tufsidu? Nah, dari situ Pak. Maka Sayyidah Hisam ketika beres sholat, Hisam, kenapa kamu baca Al-Quran
idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu jika nabi Pak mau sana wa idza qila lahum saya yang benar kata Islam saya mendapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kata saya yang benar. Kalau begitu mari kita berangkat kepada Rasulullah menuju baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dua-duanya berangkat. Maka Sayyidina Ali, ya Rasulullah, sesungguhnya dia telah melompat Al-Quran. Baca Al-Qurannya dirubah ya Rasulullah. Memang bagaimana bacaannya? Maka kata Rasulullah, Isa iqra. Maka Sayyidina Isa membaca, wa idza qila lahu la tufsidu bil ardi qalu innama nahnu muslimun. Saudara kata Rasulullah, kamu benar. Kaget Pak Sayyidina Ali iqra. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Saudara, kau benar. Hisam yang kaget. Maka dua orang sahabat ini jemaah yang dimuliakan Allah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa baca Al-Quran kami ini berbeda? Maka Rasulullah katakan, inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan 7 bacaan. 7 huruf. 7 bacaan ini dikenal dengan qira'atus sab'ah. Qira'atus sab'ah ayat 7 bacaan Al-Quran teh. Tapi karena yang sab'ah ini punya 2, setiap imamnya punya 2 rawi, maka bacaan Al-Quran ini semuanya ada 14. Anu sok bin awas kurang tepat namina riwayat hafaz eta teh riwayat pangbabarina di santero jagat raya pangmudah napa tapi orang Aljazair ketika dia ada di Indonesia ini bacaan Al-Qurannya beda sekali dengan negara kami. Ketika dibaca ternyata orang Aljazair juga susah juga membaca riwayat hafaz. Orang Indonesia aja yang mudah membaca riwayat hafaz. Ternyata orang luar ini Pak membaca riwayat hafaz susah. Riwayat hafaz dari riwayat Al-Quran cetakan Indonesia Pak, riwayat hafaz. Karena saya ada di rumah Pak, itu Quran cetakan Madinah riwayat Waras. Kemudian ada kitabnya Qira'atul Asyar Al-Mutawatir, itu pun cetakan Madinah di sana. Ada kitabnya Baisuna fil Qira'atus Sab'ah, cetakan Madinah di sana. Di urang mah cetakan Indonesia wae eta Pak. Nu cetakan Indonesia wae nu babari wae bacana urang teh naon? Hese Pak bacana teh. Komo anu nu itu Pak di Aljazair, di Madinah nu apa masyaallah tabarakallah. Urang meskipun anu hese ieu Pak riwayat hafaz, kalau seandainya kita pelajari terus ini riwayat hafaz, insyaallah dari Sayyidina Hafs sendiri nanti akan memberikan satu pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang senantiasa membaca riwayatku dalam masa-masa hidupnya. Kok lamun urang baca 14 Pak, maka 14 sahabat ini akan menjadi pembela nanti kita di hari kiamat. Da urang teh salat baca bener Pak. Cung di dia lamun salat ya Allahu Akbar pek assalamualaikum husuk. Cung. Lamun aya nu husuk diberi duit tak 1 juta ku haji. Nah, atas ayat acan Pak, telah acan Pak. Kadang orang malapati awak gitu husuk Pak. Sok atuh urang teu husuk bener teh bacaan. Nah, gitu Pak. Ya, teruskan bacaan. Nah, iraha nanti saya diskusi dengan mereka. Baik Pak. Masya Allah, sudah lewati surat Pak ya? Cukup Pak ya? Cukup Bapak Ibu yang dimati Allah. Itulah pertemuan kita pada pagi hari ini. Doakan saya mudah-mudahan saya bisa memberikan kesehatan sama Allah Taala. Kemudian seluruh jamaah PDKM dan seluruh jajaran-jajaran, ketua majelis taklim, ibu-ibu atau bapak-bapak, para santri, para ustaz, mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekalkan iman hidayah dan diberikan kecintaan terhadap ulumul Quran, kecintaan terhadap Al-Quran. Yang benarnya yakin dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya yakin dari kemurahan saya. Karena saya masih sedikit berkorban untuk agama. Semoga kemurahan kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.